PSSI pertama mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegagalan ini. Kami di BTN bersama-sama dengan Pak Sekjen sudah menyiapkan sebenarnya tim ini dengan sebaik-baiknya. Semua hal yang diminta oleh tim pelatih sudah kita siapkan. Permintaan mulai dari akomodasi kita siapkan dengan sebaik-baiknya, hal kecil pun kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak ingin ada protes ataupun ada keluhan baik itu dari tim pelatih ataupun dari pemain. Maka support dari federasi dan atas perintah Pak Ketua Umum agar betul-betul dipersiapkan itu dengan baik, support dari pemerintah supaya dipersiapkan dengan sangat-sangat baik, sudah kami jalankan semuanya dengan sebaik-baiknya. Namun apalah daya, dengan hasil yang seperti ini tentu membuat hati kami dan saya yakin percaya hati seluruh masyarakat Indonesia 280 juta pasti remuk redam, hancur pasti. Kenapa? Karena mimpi kita sebenarnya di round 4 ini kita bisa lanjut, paling tidak kita bisa lanjut ke round 5. Tapi apa daya, hasilnya seperti ini. Inilah yang membuat jujur saja bukan saya mengeluh, tetapi kami benar-benar merasa kenapa kita harus berhenti sampai di sini. Padahal menurut kami para pemain juga yakin ketika pertama kali kami datang, saya bersama para pemain datang duluan tanggal 2, tanggal 3 nyampe, kami yakin bahwa kami akan bisa lolos ke Piala Dunia melalui round 4. Hasilnya ya seperti yang sudah kita rasakan saat sekarang ini, seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, yang kedua, kalau ditanya berkaitan dengan evaluasi, saya selaku manajer dan ketua badan timnas tentu akan membuat laporan, ya, saya akan membuat laporan ke ketua umum, wakil ketua umum dan teman-teman exco secara keseluruhan. Saya akan buat laporan itu agar supaya laporan itu bisa dipakai untuk evaluasi. Ya, mendasari itu nanti keputusan sepenuhnya. Saya harap teman-teman ini juga kebetulan ada teman-teman exco ya di belakang saya ikut mensupport. Mohon kiranya agar segera melakukan rapat exco yang dipimpin oleh Pak Ketua Umum dan Wakil Ketua. Kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Setelah itu kita ambil harapan saya yang mendampingi tim ini segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Keputusan saya kira itu keputusan evaluasi itu yang akan saya laporkan menyeluruh. Baik dari sisi persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih dan juga official. Secara keseluruhan akan saya laporkan terperinci dan setelah itu nanti keputusan saya minta untuk segera ada keputusan di rapat exco. Saya kira itu. Ya, saya akan laporkan itu nanti ke rapat exco. Ya, saya akan laporkan terperinci kekurangannya apa, tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat. Melihat kondisi psikologis para pemain sendiri gimana pastinya? Ya kalau sekarang ya hancur lebur lah, udah hancur lebur. Jadi kita benar-benar mental kami benar-benar down sekarang ini menghadapi situasi, melihat hasil seperti ini. Pak, ada staf pelatih yang ikut pulang ke Indonesia nggak Pak? Staf pelatih yang Nggak ada, semuanya kembali ke Belanda. Pak, ada kemungkinan untuk memanggil coach Patrick dan tim kepelatihan untuk datang ke sini Pak, evaluasi secara langsung gitu. Itu nanti tergantung dari hasil rapat exco. Ya, rapat exco nanti akan menentukan apakah perlu memanggil Patrick atau tidak. Itu nanti di rapat exco. Karena begini, yang harus diingat bahwa sebenarnya setiap event, entah itu Piala AFF, entah itu SEA Games, entah itu AFC ya. Jadi Piala Asia. Jadi kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, sekali lagi, kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya sekarang ini saja. Ketika kemarin
timnas senior U23 Sintayong selesai event pasti kita panggil dan kita evaluasi. Kalaupun tidak, kita dulu evaluasi, setelah itu baru panggil pelatih. Pak, setelah gagal kemarin di Piala Dunia, Fabrik mendesak coach Patrick agar out, Pak. Saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim. Mulai dari round 1, Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini. Sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman exco harus berani ambil sikap yang tegas. Pak, kalau soal rumor dinamika ruang ganti Pak yang sepanjang round 4 katanya ada perbedaan itu benar apa enggak Pak? Jadi begini, kalau berbicara soal ruang ganti, sebenarnya begini ya. Itu seperti yang disampaikan oleh Justin, ada sedikit persoalan. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan Justin ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Benarnya dia merasa bahwa jiwa nasionalnya dia, patriotnya dia terpanggil. Kenapa kita kalah dengan Saudi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari salahnya, kenapa itu harus disampaikan ke publik? Mestinya harusnya sampaikan itu di internal. Dan saya sudah bicara sama Justin juga sudah mengunggah permintaan maaf itu. Seperti itu. Ya. Oke ya. GSP kemarin tidak dipanggil lagi. Saya kira cukup ya. Sudah banyak itu. Itu pertama, menurut para pemain dan kebetulan di band kami ini punya layar monitor. Ketika wasit peluit itu harusnya menguntungkan timnas merah putih, tetapi faktanya tidak. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Irak ke Ole dan juga Kevin Dick. Ada 3 catatan di kami. Dan menurut saya itu sebenarnya keberuntungan buat timnas Indonesia. Faktanya tidak. Itulah yang membuat di band para pemain itu panas. Sehingga semuanya ke depan. Saya selalu nungguin di belakang. Nah, ketika terakhir begitu peluit selesai, wasit berada di tengah-tengah mau masuk ke locker room, Sen Patinama itu mendekati wasit, protes, marah. Akhirnya wasit ngejar Sen, begitu mau ngasih kartu merah, langsung tangannya saya dorong supaya tidak jadi protes ya, supaya kartu merahnya jangan ke Sen, biar ke saya aja. Akhirnya faktanya setelah saya baca yang di kartu merah, saya sama Tom, Sen enggak. Jadi bukan 3 yang di kartu merah, yang di kartu merah 2. Saya tanda tangan, itu 1 hasil matchcom, itu 1 yang kartu merah saya, yang kedua Tom. Sen pasti namanya enggak. Kalau Tom kartu merah gara-gara Protes pada saat mau menuju ke ruang ganti. Pak, itu merasa dirugikan, apakah PSSI akan mengajukan protes Pak? Alah percuma sekarang, sudah selesai semuanya. Saya juga sudah bicara sama tim pelatih. Saya pikir sudahlah, percuma juga, semua sudah selesai. Pak, tapi Merangkap manajer. Kita ada di bagus. Yuk, munduran yuk, ada tripat yuk. Lupa.